sampai di hari ini dalam satu nuansa sukacita kita semua boleh ada untuk merayakan sekaligus menutup kegiatan pelayanan kita di tahun 2024. Dan berkenaan dengan perayaan penutupan pelayanan, Persekutuan Anak dan Remaja pun melakukan ibadah syukur peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Lilin yang kecil-kecil, yang cerita-cerita, Joseph, lilin adalah sebuah benda yang biasa dipakai untuk menerangi. Berarti kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu adalah lilin-lilin kecil. Kita juga bertugas sebagai lilin untuk menerangi. Lilinnya harus menyala. Bukan lilinnya harus padam, tapi lilinnya harus menyala. Dan di hari ini, lilin yang adalah simbol Natal atas nama Persekutuan Anak dan Remaja, sebentar lilin ini akan dinyalakan dan menyatakan bahkan menandakan bahwa Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Efata Malangu siap untuk menerima kelahiran Tuhan Yesus dan mau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di mana saja kita berada. Sehingga perayaan di saat ini akan membawa satu tanggung jawab tugas untuk semua anak-anak sekolah minggu dan kakak pengasuh. Kita akan menjadi lilin dan terang ketika kita melangkah dalam pelayanan di tahun yang baru. Dan sebagai wujud kita merayakan, memperingati perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan dinyalakan lilin tunggal oleh Ibu Ketua PAN. Dan terima kasih, kami mohon kesediaan Ibu Ketua untuk menyalakan lilin sebagai simbol perayaan Natal. Dan lilin telah menyala, itu berarti anak sekolah minggu Jemaat Efata telah menyambut kelahiran Tuhan Yesus.
kemenangan buat anak-anak pengasuh dan teman-teman dan lain-lain. Jadi sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, coba lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat yang baik, karena Engkau mau lahir di dunia ini, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Eva Makmum, kami mensyukuri semua yang Tuhan berikan buat kami. Kami mensyukuri tahun pelayanan kami, tapi kami merayakan Natal sebagai bagian dari hal untuk menyongsong kelahiran.
Tuhan Yesus hadir bagi kami karena kami mau mendengarkan sabda. Tuntun kami dan buat kami mengerti tentang firman, supaya kami dapat cerita itu kepada semua orang. Datanglah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita akan membacakan bagian ini sebagai cerita kita, tapi juga tema kita dalam perayaan Natal. Matius pasal 2 ayat yang ke-15 tentang gembala-gembala. Sudah siap? Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayat 15. Sudah? 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Kakak pendeta bertanya, siapa yang mau pergi di Betlehem? Semua mau pergi. Tapi tadi kita baca kitab itu, siapa yang mau pergi di Betlehem? Malaikat-malaikat. Coba baca baik-baik dulu. Gembala-gembala. Gembala itu apa kan? Siapa tahu tentang gembala? Apa yang tahu tentang gembala? Gembala itu apa? Gembala itu apa? Lo kerja bikin apa? Oh, dia jaga domba-domba. Bukan domba saja, ada kambing. Gembala-gembala pergi Betlehem untuk apa? Bilang apa? Coba bilang apa? Coba bilang apa? Menyembah Yesus. Kenapa jadi pergi menyembah Yesus? Yesus itu siapa kan? Ya? Adakala dia Tuhan? Itu saja. Kamu suka dia? Kamu suka dia tapi kamu nakal kok? Ya, siapa susahnya di Betlehem? Siapa yang sudah pergi di Betlehem? Oh, memang kamu jago sama dia. Kalau kakak pendeta saja sudah sampai di Betlehem baru. Kau sudah sampai di Betlehem? Belum betul? Ya. Gembala-gembala pergi ke Betlehem. Dong pergi, kata Eki, dong pergi menyembah Tuhan Yesus. Itu. Kenapa sampai dong harus sembah Tuhan Yesus? Karena ada berita dari malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat bilang apa? Ya. Malaikat bilang apa? Anak-anak sudah lahir. Anak-anak sudah lahir begini yang saya semangat dapat memang. Dong pintar-pintar. Karena malaikat bilang hari ini
selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud. Kota Daud itu namanya apa? Oh, Bethlehem. Pintar sekali. Begini nanti kalau dapat juara ini. Dari Tuhan Yesus dia lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir itu pengaruh apa kan? Dia pengaruh apa sampai orang datang kasih berita kepada para gembala, terus para gembala harus pergi untuk lihat apa yang terjadi di sana. Coba kita baca tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di kitab apa? Yang kita pada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dan bagaimana? Di kitab Matius. Siapa yang bisa baca? Di kitab Matius yang bicara tentang roh malaikat datang untuk malaikat lahir. Dapat. Siapa yang sudah dapat? Oh, di sana sudah dibaca. Ini ada ini. Nanti kakak Willy dia ini yang malaikat akan bicara untuk Maria. Ini pegang ini. Sesungguhnya anak lada itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamainya Immanuel. Di atas. Yang sebelum ayat itu. Yang malaikat datang. Ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang bernama. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Jadi malaikat datang di Maria. Maria, kamu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Coba kamu baca anugerah. Langsung dia bilang nanti akan mengandung dan melahirkan. Jadi kakak pendeta kembali lagi ke Alkitab. Kenapa sampai para gembala pergi di Bethlehem? Karena dorang pergi, dorang dapat hadiah yang luar biasa, hadiah yang Tuhan makasih untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kita baca pembacaan Lukas pasal 2 ayat 14. Bukan 14, 11. Lukas 2 ayat 11. Sudah 1, 2, 3. Hari ini terus pasal ayat 14 di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara ya itu hadiah dari Tuhan untuk manusia itu. Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir dia bawa apa? Ya? Tuhan Yesus dia lahir dia kasih apa?
gembira dan sukacita. Jadi kalau dong pergi ke Bethlehem, bukan karena dong pergi bermain, bukan karena dong pergi main apa yang dong biasa tembak-tembak itu. Meriam kan? Lalu dong pilih jalan, berada. Kami yang biasa main tembak-tembak pilih jalan kok. Sampai pendeta lewat juga dong kasih tembak untuk pendeta itu. Saya heran lagi. Tapi para gembala dong pergi ke Bethlehem karena dong pergi menyembah Tuhan. Dong melihat Tuhan Yesus lagi betul-betul atau tidak. Dan memang betul. Kalau Tuhan Yesus lagi dong bikin apa? Coba baca di Alkitab tadi itu dia bicara bilang apa? Para gembala dong pergi dong bikin apa? Yang pertama, dong bersukacita karena berita itu benar toh, Tuhan Yesus didapat. Yang kedua, dong bikin apa? Dong cerita untuk semua orang. Betulkah tidak? Dong cerita untuk semua orang. Yang ketiga, dong bikin sampai banyak orang heran-heran. Yang keempat, dong puji Tuhan. Jadi para gembala itu dapat kado, orang senang. Orang senang itu yang dong cerita, saya dapat kado. Kau dapat kado dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih kau kado apa? Kado keselamatan. Terus orang-orang dengan dong heran-heran, wow, berarti kau enak sampai kau dapat kado dari Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang, kamu kalah, saya saja yang menang. Dan dia cerita untuk semua orang. Jadi misalnya, ini Bang, bukan betul. Jadi anggap saja kita buat imam. Jadi saya cerita untuk dia karena saya dapat kado tuh. Kau dengar tadi itu saya dapat hadiah. Ya benar. Saya dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Hadiah itu hadiah keselamatan. Dan kalau saya percaya Tuhan Yesus itu saya akan selamat. Saya mati itu saya masuk surga. Itu masalah. Jadi sama cerita di Jawa, kau harus percaya Tuhan Yesus lagi supaya kau masuk surga. Kau masuk surga tuh. Kalau begitu kau harus percaya Yesus. Dan kalau kita mau percaya Yesus, kita harus menyanyi Tuhan Yesus. Oke, itu contoh begitu. Jadi hari ini kamu semua dapat kado dari Tuhan Yesus. Itu keselamatan. Ada kamu teman yang termasuk sekolah Natal hari ini kan tidak? Kamu pulang cerita di rumah. Kamu bawa dan masuk lagi kan tidak? Kamu mama? Oh mama nih, mas ada termasuk kok. Jadi kamu bilang bapak kok kalah nanti kamu dapat keselamatan karena itu betul hadiah dari Tuhan Yesus. Sehingga kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Macam tadi anak-anak rayu 1 dan rayu 2 sudah menyanyi kok. Sebentar rayu 3 dan rayu 4 mau menyanyi lagi kok. Kalau itu menyanyi untuk puji Tuhan, Tuhan Yesus tambah sayang kita. Tuhan Yesus kasih kita umur panjang, Tuhan Yesus kasih kita kesehatan, Tuhan Yesus kasih kita banyak barang yang banyak untuk kita bisa menikmati hidup ini. Jadi hari ini para gembala pergi ke Bethlehem karena dong dapat hadiah dari Tuhan. Dong cerita untuk orang, dong mau memuji Tuhan karena dong mau selamat. Jadi hari ini kita punya kado keselamatan dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lahir untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Jadi kalau tidak percaya Tuhan Yesus, berarti kita tidak selamat. Kalau percaya Tuhan Yesus, kita selamat. Kalau menyanyi selamat di tangan Yesus bertahun-tahun itu kan tidak.
Sudah mengerti? Begitu saja. Sekarang sama tanya. Hari ini kau dapat hadiah. Hadiahnya keselamatan. Memang anak sekolah minggu yang pintar sekali. Satu saja saya tanya, satu tanya banyak baca. Kita semua kami. Jadi hari ini ketorang bersyukur karena ketorang dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan itu, maka kita harus bersyukur. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, dan kita memuliakan Allah sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika mereka sedang bermain
Shalom. Shalom. Tuhan, hari ini ada sukacita besar. Pertama, Bapak Pendeta bersama yang kita hadir dan kami hormati. Kakak-kakak pengasuh yang paling terhormat dan paling Tuhan Yesus cintai. Bapak Ibu majelis yang hadir, ketua-ketua intra yang boleh hadir saat ini, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, orang tua yang selalu diberkati Tuhan. Hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan di surga, karena di tahun ini 342 hari Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah memimpin kita, Tuhan memberkati kita semua dalam segala tugas dan pelayanan. Sehingga di hari ini kita merasa bangga, kita merasa bersukacita, dan di dalam sukacita ini kita memberikan segala pujian, syukur dan hormat hanya kepada Tuhan di surga, karena kasih-Nya besar menyertai kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia memberkati kita sehingga dari bulan Januari sampai pada tanggal 13 Desember ini 342 hari Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kita semua. Coba ibu-ibu di belakang anak-anaknya itu diam. Di hari ini setelah kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan bagi kita, kita juga merayakan Natal Kristus. Tadi firman Tuhan yang kita baca bersama dari Lukas pasal 2 pada ayat yang ke-11, Malaikat katakan pada hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini bukan tanggal 25 Desember sebenarnya, tapi setiap hari itu Yesus lahir dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk merubah segala karakter kehidupan untuk menjadi baik dan lebih baik untuk Tuhan. Kalau Yesus mau merubah karakter kehidupan kita, kita harus setia, kita harus taat, kita harus dengar-dengaran kepada kata pengasuh, kita harus dengar-dengaran kepada orang. Jangan ribut seperti ini. Bagaimana Yesus datang, Yesus melahir, Yesus berkata dalam kehidupan kita untuk merubah hidup ini. Minta terima kasih untuk kakak pengasuh, karena kakak pengasuh berjuang dari rumah ke rumah panggil kami untuk menjaga anak Tuhan. Orang tua tidak setia untuk membina mereka, tapi kakak pengasuh dari rumah ke rumah pada saat jam ibadah datang kembali untuk membina kamu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu malam perayaan Natal ini kita harus bersukacita dan berharap untuk Yesus lahir dalam hidup kita ini untuk merubah karakter kehidupan kita untuk menjadi baik dan lebih baik untuk Tuhan, sehingga hidup ini akan menjadi indah dan dalam perjalanan hidup kita akan kemuliaan kepada Tuhan. Yang perlu saya tekankan di dalam hari ini untuk kata pengasuh tidak bekerja yang lebih berat dalam majelis. Majelis itu pada sudah datang tidak, kata pengasuh tidak datang ke sini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak pengasuh, karena 342 hari kakak pengasuh berjuang membina anak-anak ini untuk menjadi anak-anak lembaga yang penuh setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu mari di dalam perjalanan kehidupan ini kita harus berpengharapan kuasa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita untuk meninggalkan tahun 2024 ini dengan penuh sukacita dan akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2025 dalam damai sejahtera. Karena Yesus setia untuk menjaga melindungi. Bahkan sebagaimana Dia sudah memimpin kita di tahun 2024. Tuhan juga akan memberkati kita, membimbing kita, menuntun kita, menjaga kita dalam kita melangkah masuk tahun baru, tahun 2025.